Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan warga jemaat dimanapun berada. Sebelum mengikuti renungan hari ini, izinkan kami dari Panitia Pembelian Tanah Perluasan Lahan Gereja menyampaikan informasi. HKBP Kramat Jati akan membeli lahan seluas 971 meter persegi eks zona baja di depan gedung gereja. Setelah melalui negosiasi dengan pemilik lahan, gereja mendapat harga yang sangat baik, yakni sebesar 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Adapun termin pembayaran yang telah disepakati seperti berikut. Termin 1 DP 2,6 miliar, termin 2 7,4 miliar, termin 3 pelunasan 3 miliar pada bulan Maret 2026. Adapun tujuan gereja membeli lahan tersebut adalah 1. Meningkatkan pelayanan terhadap anak sekolah minggu, yaitu penambahan ruang kelas, di mana sampai sekarang sebagian besar pembagian kelas masih menggunakan ruangan gereja. 2. Membangun ruang serbaguna untuk disewakan dan menjadi tempat ibadah minggu, sehingga ibadah sekolah minggu dapat paralel dengan salah satu ibadah umum, termasuk menyediakan gudang untuk penyimpanan barang atau ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk dan keluar komplek gereja untuk kendaraan menjadi terpisah atau 2 lajur. 4. Menambah kapasitas parkir kendaraan. Karena keuangan gereja tidak memungkinkan untuk membayar pembelian tanah tersebut dengan waktu termin pembayaran yang sangat sempit, panitia juga melaksanakan dengan cara meminjam dari warga jemaat dengan nilai bervariasi 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan 500 juta, atau nilai lainnya dengan tanpa bunga atau sebagai pinjaman lunak. Pinjaman ini akan dibayarkan oleh panitia dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2026. Apabila ada permintaan jangka waktu pembayaran pinjaman di luar yang disepakati di atas, panitia bersedia untuk hal tersebut. Adapun sumber dana untuk membayar pinjaman lunak adalah sumbangan atau donasi dari warga jemaat dengan membeli seharga 15 juta per meter. Setiap warga jemaat boleh berpartisipasi dengan membeli 1 meter, 2 meter, atau sesuai kemampuan. Boleh menyumbang 1 meter oleh 2 keluarga, atau 1 meter oleh 3 keluarga atau 4 keluarga, atau lainnya. Sumbangan dengan membeli per meter dapat dicicil hingga 3 tahun, dan panitia menyediakan kartu cicilan pembayaran. Pencarian dana ke pihak lain untuk membayar pinjaman dan membayar pembelian lahan akan dilakukan setelah pembayaran termin pertama dilaksanakan. Demikianlah penjelasan singkat dari panitia. Mari, Bapak Ibu generasi muda, atau bagi siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan dana agar lahan tersebut menjadi milik HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada, yang akan mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini Jumat 26 September 2025 diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah.
Saudara-saudara, kalau kita membaca nats ini, Paulus bermaksud mengunjungi jemaat di Korintus, dan hal itu sudah lama direncanakannya setelah Paulus kembali dari Makedonia, supaya jemaat di Korintus bersukacita. Saudara, semuanya karena ada yang meragukan kerasulan dari Paulus. Karena itulah Paulus menunda perjalanannya ke Korintus supaya dia tidak menjadi sedih. Dari sini mari kita melihat bahwa sebenarnya apa yang diputuskan Paulus adalah baik. Tujuannya adalah demi kepentingan bersama supaya Paulus pun bersukacita dan jemaat itu pun bersukacita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dari sini juga kita dapat belajar dan peka melihat situasi jemaat Korintus. Bisa terjadi rencana yang baik yang sudah diputuskan tapi tidak dilaksanakan sebab ada keputusan yang lebih baik lagi. Jadi Paulus di sini tidak menjadi egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga memikirkan keadaan jemaat tersebut. Kalau kedatangannya membuat jemaat bersedih dan dia bersedih, hal itu tidak baik untuk diteruskan. Oleh karena itu, semua keputusan kita adalah yang terbaik bagi jemaat dan juga bagi kita semua. Maka itu saudara, mari kita mengutamakan kesatuan dalam jemaat, mengutamakan kesatuan dalam persaudaraan kita sebagai umat yang percaya di dalam Kristus Yesus, mengutamakan kesatuan dalam hal-hal yang lebih baik dan membuang hal-hal yang buruk yang tidak menjadi utama dalam kehidupan kita. Mari kita belajar merenungkan firman hari ini supaya kita mengiyakan, mengaminkan, sebab Kristus adalah Tuhan yang patut kita muliakan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa surga dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami sungguh berterima kasih firman-Mu dapat mensuarakan pada hari Tuhan dan kami mendengar. Kiranya Tuhan, Kau mengutamakan kami karena kasih-Mu. Ajarilah kami juga Tuhan dapat mengutamakan kesatuan kami dalam persaudaraan kami, dalam iman kami Tuhan. Selalu kami mengutamakan dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu Tuhan untuk lebih mengutamakan kasih yang dari-Mu Tuhan, berangkat dari iman kami. Bapa, ampunilah kami Tuhan dalam segala kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kiranya dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan firman Tuhan tadi, kiranya Tuhanlah menyertai saudara dimanapun Anda berada. Salam.